dan berpihak kepada rakyat. Karena itu kepemimpinan di PKB ditentukan oleh keteladanan, kesetiaan pada nilai, dan keberanian menjaga amanah. Sebelum pengukuhan, saudara akan berbicara di atas panggung ini, di atas mimbar ini, berbicara atas nama Ketua DPW PKB Papua Barat Daya. Saya yang kemudian, alhamdulillah, atas izin dan kehendak Allah, atas restu dari Ketua Umum kita tercinta Gus Muhaimin Iskandar, kembali dipercayakan menahkodai PKB Provinsi Papua Barat Daya. Bisa kembali berdiri dan berbicara di atas ini bukanlah sesuatu yang datang secara kebetulan. Melalui proses panjang dan berliku yang pernah saya sampaikan ke sahabat-sahabat saya di PKB di semua kabupaten kota. Hari ini saya terpilih dan bisa sini melalui proses hampir kurang lebih 2 bulan. Di tempat yang sama di Hotel Vega yang kita melaksanakan musyawarah wilayah. Dari proses panjang, saya harus mengikuti yang namanya uji kelayakan dan kepatutan tahap pertama. Kemudian tidak sampai di situ, kita diuji dari calon-calon ketua DPW itu diuji, diproses. Jadi PKB ini dengan transformasi internal politik yang luar biasa hari ini. Terima kasih kepada DPW dan melakukan transformasi politik internal yang sungguh hebat. Jadi penjaringan ketua DPW itu bukan sekedar begitu saja, melalui tahapan yang cukup panjang dan melelahkan. Kami diuji kelayakan tahap pertama itu diuji dari sisi psikologi. Jangan sampai di ketua ini dia daya 4 nama yang keluar, yang dalam proses panjang pada akhirnya itu uji kelayakan pertama psikologi. Saya kira sudah selesai, ternyata belum ada uji kelayakan tahap kedua. Masih uji lagi, diinterogasi berbagai hal, macam-macam. Belum juga selesai, ada tahapan lagi yang pada akhirnya kemudian diputuskan oleh DPP, lalu sosialisasi, dan hari ini alhamdulillah kita bisa dikukuhkan. Jadi proses panjang itu, ini juga teman-teman sahabat-sahabat saya DPC PKB Kota ini, Kabupaten Kota, juga akan melalui tahapan yang sama. Jadi siap-siap, mentalnya harus kuat, siap berubah. Jadi proses panjang itu, alhamdulillah saya tidak tahu Ketua Umum ini Gus Muhaimin entah apalah dalam benaknya beliau. Kalau kayak saya ini masih dipilih menjadi Ketua DPW. Saya bukan lagi anggota DPR, saya aktivis, sudah kembali aktivis. Tapi Ketua Umum masih memberikan kepercayaan itu kepada saya. Bukan sekedar retorika, bukan juga seremonial belaka. Tapi ingat sahabatku sekalian, saudara-saudaraku, kita yang baru saja di depan ini, yang baru dikukuhkan dengan mengambil sumpah janji, ingat bahwa janji yang baru saja kita ucapkan atas nama Tuhan. Ingat itu baik-baik. Kita berjanji atas nama Allah, atas nama Tuhan, bahwa dengan janji setia yang hari ini kita ikrarkan sebagai bentuk komitmen kita untuk 1 kali 24 jam harus kembali ke masyarakat dengan segala kapasitas, kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Kita kembangkan diri kita untuk kepentingan banyak orang. Yang diambil sumpah dan janji, perlu saya tegaskan bahwa sumpah dan janji yang akan saudara ucapkan ini bukan formalitas belaka. Ia adalah ikrar kesetiaan kepada partai demokratis dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Hadirin sekalian, sebagai provinsi yang masih relatif muda, Papua Barat Daya membutuhkan kontribusi nyata dari seluruh elemen, termasuk partai politik, lebih khusus dari Partai Kebangkitan Bangsa. Partai politik memiliki peran strategis sebagai pilar demokrasi, sebagai sarana pendidikan politik masyarakat, serta sebagai jembatan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Seperti yang tadi baru saja disampaikan oleh
Pak Ketua, saya curiga jangan-jangan teksnya ini sama, karena buatannya mirip sekali apa yang beliau sampaikan. Hadirin sekalian, melalui kegiatan orientasi politik dan musyawarah kerja, Pokowardaya mampu merumuskan program kerja yang selaras dengan kebutuhan masyarakat, memperkuat konsolidasi internal serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Kita semua menyadari bahwa tantangan pembangunan di Pokowardaya tidaklah sederhana. Kita dihadapkan pada isu peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan, serta menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Oleh karena itu, Gubernur Pokowardaya mengajak seluruh jajaran PKB agar menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah. Kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan demi memperbaiki kebijakan dan pelayanan publik. Mari kita kedepankan dialog, kolaborasi, dan semangat persatuan dalam membangun daerah ini. Hadirin sekalian, Provinsi Pokowardaya adalah rumah bersama. Kota Sorong sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan ini memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan wilayah. Oleh karena itu, diharapkan kader-kader PKB dapat menjadi motor penggerak pembangunan di berbagai sektor, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kreatif, pemberdayaan UMKM, hingga penguatan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi. Izin Pak Ketua terpilih, di sini mungkin saya garis bawahi pemberdayaan UMKM, tidak dibilang pemberdayaan UKM. Kebangkitan bangsa, kepada bangsa dan negara, dan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ikrar bahwa saudara memilih amanah di atas ambisi, memilih pengabdian di atas kepentingan pribadi. Ucapkanlah sumpah dan janji ini bagi yang beragama Islam. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama selain Islam. Demi Tuhan yang Maha Esa, saya berjanji dan sungguh-sungguh. Sebagai pengurus DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Papua Barat Daya, masa bakti 2026-2031, saya bersumpah. Satu, bahwa saya menerima kepemimpinan ini sebagai amanah perjuangan dan akan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab kepada Partai Kebangkitan Bangsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan rakyat Indonesia.